yang membawa faktor kemenangan, suksesnya perjuangan Nabi, kecuali kebenaran Islam sebagai ajaran, maka juga berlaku sepenuhnya hukum perjuangan. Nah, di sini hukum perjuangan ini naik turun. Nabi pernah menang, pernah kalah, pernah berantakan, pernah luka-luka. Ini hukum perjuangan namanya. Ini yang mengenai umat. Faktor pertama Islam. Ini yang saya sebutkan tadi kemarin malam dalam peringatan Maulid. Islam ansih. Ini tidak akan pernah mengalami kegoncangan, tidak akan mengalami kemunduran, tidak akan mengalami tenggelam. Dia terus jalu, menaik tinggi, wala yu'la alaih, dan tidak akan ada yang lain bisa mengalahkan kebenaran Islam itu. Dari arti kebenaran. Seperti dalam peribahasa, al-haqqu asad. Kebenaran itu ibarat macan. Lepaskan dia akan cari umpannya sendiri. Tidak usah kamu carikan makanan. Lepaskan saja macan itu. Dia akan cari umpannya sendiri, makanannya sendiri. Kebenaran itu begitu. Kebenaran itu akan merayap, akan berjalan, dan dia akan menghancurkan yang batil, akan menelan umpan-umpan, atau apa itu? Umpan kan namanya itu. Makanannya itu apa namanya? Umpan ya? Mangsa. Al-haqqu asad yasidu farisatan. Dia akan bisa memburu mangsanya sendiri. Kebenaran itu ibarat macan, lepaskan aja. Dia akan mencari sendiri, akan berburu sendiri, menangkap sendiri. Farisatahu, mangsanya. Islam sebagai agama, sebagai ajaran yang benar, itu tidak akan pernah mengalami kelaparan. Dia akan kenyang terus. Sebab dia seperti macan, dia bisa cari mangsanya sendiri. Ini Islam. Tetapi umat Islam, nah di sini, dia takluk dalam faktor hukum perjuangan. Hukum perjuangan. Yang hukum perjuangan ini di setiap zaman, apakah namanya itu Islam atau bukan Islam, itu ditentukan oleh kepemimpinan. Siapa pemimpin yang memimpin perjuangan ini? Leadership dari pemimpin ini. Pemimpin sejati apa pemimpin gabungan? Ini faktor kepemimpinan. Kedua, sahabat-sahabat cairnya, kader-kadernya, pendukung-pendukungnya, ya, sahabat-sahabat yang setia. Ini faktor hukum perjuangan. Lalu termasuk faktor yaitu cita-cita yang diperjuangkan itu. Apakah murni, apakah sudah tidak murni lagi. Ini tiga. Nah, ini tiga ini yang akan saya jelaskan. Satu, kepemimpinan yang memimpin perjuangan. Yang kedua, kader, pengikut, pendukung, sahabat-sahabat yang setia. Ini kedua. Dan yang ketiga, cita-cita perjuangan itu sendiri. Nah, mari sekarang